wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bermata bahwa Muhammad selaku kawasan dan sebagaimana yang sangat masalah yang merah dan keluarga saya, saudara-saudara saya, keluarga saya, dan tidak lupa serta yang saya banggakan dan saya sayangkan keluarga saya di rumah. Semoga saya selalu dan dalam keluarga dan segenap anak berlaku. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan atau bunga sempurna dan bunga yang tidak sempurna. Nah, bunga sempurna itu memiliki dua alat perkembangbiakan dalam satu bunga, yaitu contohnya itu dalam tahapan mengucapkan itu ada yang melindungi bunganya gitu. Jadi kan satu bunga itu ada dua alat perkembangan, jadi satunya melindungi. Nah, juga memanggil serangga. Mahkotanya itu mahkota apa? Mahkota bunganya itu biasanya itu terang agar serangga itu tertarik untuk ke sana. Dan ada benang sari memiliki serbuk. Benang sarinya memiliki serbuk di ujungnya dan memiliki nektar yang relatif atau banyak dihisap serangga. Kayak contohnya itu kayak bunga yang dihisapi serangga, bunga matahari, bunga apa gitu yang wangi-wangi. Terus bunga yang tidak sempurna itu memiliki satu perkembangan. Biasanya itu hanya benang sari atau bentuk sari saja. Memiliki satu kelamin di dalam bunganya dan mahkotanya itu tidak mencolok karena tidak menarik serangga. Dan biasanya itu sering rontok karena nektarnya itu sedikit hingga benang sarinya sering rontok. Nah, ini ada gambaran siklus tumbuhan untuk perkembangbiakan tumbuhan ini. Nah, ini kalau mulanya tuh dari sini terus ke sini. Jadi siklus dari tumbuhan atau itu tuh mutar terus dari biji kecil, terus tumbuh jadi biji agak besar, terus jadi ada tangkainya, terus kembali lagi di biji kecil, terus biji yang keluar akar, terus biji keluar tangkai, lalu tumbuh jadi dewasa, jadi besar. Terus yang jadi besar ini setelah itu biasanya ditebang dan jadi kumpulan segini atau kembali lagi, pokoknya balik lagi terus. Nah, terus itu persiapan ketiga. Nah, penyerbukan itu ada 4 jenis, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan buster. Nah, pertama penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu disebut autogami atau cukup satu bunga saja, yaitu hanya cukup satu bunga saja hanya cukup satu bunga saja untuk menumbuhkan bunga yang lain. Kayak contohnya itu mangga, jambu, hanya satu pohon bisa menumbuhkan pohon-pohon yang lain. Yang kedua penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga itu disebut dengan geitonogami, yaitu harus menggantungkan penyerbukan kepada tumbuhan lain. Contohnya itu kayak kelapa. Jadi kan kelapa kan tumbuhannya itu menyerbukan tumbuhan lain, membutuhkan tumbuhan lain. Terus ada juga penyerbukan silang, yaitu alogami. Nah, yaitu perpaduan antara dua induk. Contohnya itu kayak kamboja, mawar, dan pokoknya tumbuhan lain tapi tumbuhannya itu sama. Nah, di sini ada tumbuhan, di sini ada tumbuhan, itu harus saling melengkapi kayak tumbuhan terus tumbuhan juga. Tapi ini terus kamboja juga kan saling melengkapi. Nah, ada yang keempat ini ada buster. Buster itu kayak perkawinan mesra gitu loh. Nah, kalau di sini disebutnya hibridogami, yaitu nanti kalau jika misalnya mangga dengan jambu itu melakukan penyerbukan, maka itu akan menumbuhkan spesies baru. Nah, gitu. Penyerbukan buster itu nanti akan menumbuhkan spesies baru. Terus dan jika ada juga disebut cabang jika saya katakan sama-sama saja, sama-sama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.